sahabat tangguh, kembali lagi di podcast BNPB. Biasanya ketemu sama Mbak Lia nih yang jago pantun, atau sama Mbak Ranti yang cantik banget. Nah, kali ini ketemunya sama saya dulu. Halo sahabat tangguh, perkenalkan saya Alia Faradila yang akan memandu podcast BNPB kali ini, yang akan membahas isu-isu penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, sahabat tangguh, nggak kerasa banget ya, GPDRR 2022 nih sudah di depan mata gitu ya. Sudah tahu dong pasti ya kalau Indonesia yang akan menjadi tuan rumahnya nih dan akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Nah, coba mana nih sahabat tangguh yang sudah berhasil mendaftar, coba tulis di kolom komen di bawah. Atau masih ada nih dari beberapa dari sahabat tangguh yang masih maju mundur gitu ya, mau daftar karena, aduh kayaknya nanti dulu deh, nunggu nih pengen tahu apa sih sebenarnya yang akan dibahas di GPDRR, atau di GPDRR tuh mau ngomongin apa sih gitu ya. Nah, pas banget hari ini kita akan membahas langsung nih substansinya dari empunya substansi GPDRR tahun ini. Nah, kita sudah kedatangan Bapak Dr. Andes Sumedi Andono Mulyo, selaku Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selamat datang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali diundang di podcast ini. Ya, terima kasih banyak Bapak di tengah kesibukan Pak Sumedi ini sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast BNPB kali ini. Nah, Pak, Indonesia kan tahun ini punya berkesempatan ya untuk menjadi tuan rumah platform global untuk pengurangan risiko bencana, atau biasanya kalau sahabat tangguh nih jemputnya GPDRR 2022 gitu ya. Pastinya kan sebagai tuan rumah nih, Indonesia melalui BNPB dan juga kementerian lembaga terkait sudah melakukan berbagai persiapan dan kegiatan sampai nantinya GPDRR ini akan dibuka pada tanggal 23 Mei nanti ya Pak. Nah, tapi dari sahabat tangguh nih masih banyak yang kepo gitu ya. Sebenarnya apa sih tema besar yang akan diangkat dan kenapa memilih tema itu untuk dibahas di dalam forum 3 tahunan nanti ini Pak? Boleh monggo Pak dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Alia. Jadi GPDRR ini kan forum yang sangat besar dan juga sangat penting dan punya kesempatan besar bagi Indonesia untuk menyampaikan berbagai pengalaman best practices di dalam penanganan bencana sekaligus juga pengurangan risiko bencana. Nah, di dalam menangani bencana itu kuncinya adalah kerjasama dan kolaborasi. Karena permasalahan kebencanaan itu bukan hanya BNPB saja atau pemerintah daerah saja, tapi juga memerlukan penanganan secara kerjasama. Oleh sebab itu, di dalam tema GPDRR, pemerintah Indonesia khususnya itu mengambil tema yang berkaitan dengan kolaborasi. Saya share screen sedikit ya, Mbak Alia, ya, untuk memperjelas bagaimana tema GPDRR itu. Yang pertama, ini memperkuat kemitraan menuju ketangguhan berkelanjutan. Jadi, fostering collaboration toward sustainable resilience. Kenapa kemitraan atau kolaborasi? Karena sekali lagi permasalahan bencana itu lintas sektor, lintas pelaku, tidak hanya masalah infrastruktur atau masalah sosial, tapi juga terkait dengan masalah ekonomi, kemudian juga terkait dengan prasarana dasar dan sebagainya. Dan itu penting bagi kita untuk memperkuat kolaborasi. Yang kedua adalah sustainable resilience. Kenapa harus berkelanjutan dan ketangguhannya berkelanjutan? Karena memang upaya kita mendorong supaya masyarakat itu tangguh menghadapi bencana, termasuk juga bagaimana memperkuat pemerintah daerah di dalam kesiapan maupun ketangguhan bencana. Karena kunci menghadapi bencana itu adalah ketangguhan masyarakat dan pemerintah daerah, dan juga dari sisi pelaku usaha. Sehingga kemitraan menuju ketangguhan berkelanjutan itu menjadi tema dari pemerintah Indonesia untuk GPDRR 2022.
Nah, di dalam tema itu ada 5 subtema yang sangat penting. Yang pertama adalah Connecting Global National Commitment to Local. Nah, di sini menyangkut bagaimana governance, terutama tata kelola pemerintahan, itu bisa mengadres tentang risiko bencana. Sehingga di sini menyangkut berbagai hal yang terkait dengan kebijakan, kemudian juga regulasi dan sebagainya. Yang kedua itu promoting pentahelix for development. Kenapa pentahelix? Pentahelix itu ada penta dan helix itu menyangkut kerjasama lintas pelaku. Helix yang pertama adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah perguruan tinggi yang melakukan riset dan kajian tentang kebencanaan. Yang ketiga adalah pelaku usaha yang mempunyai dampak langsung dari bencana dan juga mesti harus menyiapkan continuity business plan, rencana bisnis berkelanjutan. Yang keempat, organisasi masyarakat termasuk NGO, relawan, dan sebagainya. Mereka punya peran penting di dalam mendorong literasi, edukasi, dan fasilitasi untuk supaya budaya sadar bencana. Yang kelima adalah media. Nah, media inilah menjadi penting juga bagaimana berbagai informasi itu disampaikan secara cepat, akurat, dan tepat waktu, sehingga nanti menjadi bagian dari edukasi, literasi, dan budaya sadar bencana. Yang ketiga adalah memperkuat perencanaan dan penganggaran untuk pengurangan risiko bencana. Nah, dari sisi perencanaan dan sangat penting, karena seluruh kebijakan yang menyangkut pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana itu mesti harus dilakukan dengan dukungan dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sehingga nanti program-program dan kegiatan itu direncanakan. Kenapa penganggaran? Ya jelas apa yang direncanakan harus dianggarkan, sehingga nanti pengurangan risiko bencana itu betul-betul memperhitungkan kesiapan dan juga dari segi dukungan fiskal. Yang keempat itu menyangkut inclusiveness. Jadi prinsipnya adalah no one left behind. Jadi semua merasa terlibat dan dilibatkan dan merasakan bagaimana upaya penanganan bencana itu juga menyentuh kelompok rentan. Kelompok rentan itu menyangkut anak-anak, kelompok difabel, dan juga kelompok perempuan. Karena ketika terjadi bencana, kelompok rentan inilah yang akan merasakan betul. Oleh sebab itu, tidak hanya dalam penanganan bencana, inclusiveness itu juga mulai dari sisi perencanaan dan penganggaran. Sehingga nanti seluruh program dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana itu memperhitungkan seluruh kelompok rentan. Jadi prinsipnya tidak boleh ada yang ketinggalan atau ditinggalkan atau tertinggal, no one left behind. Nah, yang kelima itu inovasi dan teknologi itu sangat penting di dalam pengkajian dan pengurangan risiko bencana. Terutama kita sebagai negara maritim, negara kepulauan, itu banyak sekali kejadian bencana yang disebabkan oleh pengaruh dari iklim. Nah, iklim itu sangat dipengaruhi oleh negara kepulauan. Nah, inovasi dan teknologi sangat penting, sehingga nanti kajian risiko bencana itu memperhitungkan karakteristik lokasi, seperti pendekatan berbasis wilayah, ada 7 wilayah pembangunan, sehingga nanti 7 wilayah bencana kita identifikasi dengan cermat melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Sekaligus juga nanti bagaimana kita memperkuat dan mengembangkan early warning system di dalam upaya kita untuk supaya informasi kebencanaan itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa merespon dengan cepat. Itu adalah tema yang kita ajukan, dan sekali lagi kenapa kolaborasi dan kenapa sustainable resilient, ya karena memang bencana adalah tanggung jawab kita bersama dan butuh keterlibatan semua untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dan pemerintah daerah. Demikian, Mbak. Oke, Bapak, terima kasih. Wah, berarti memang
apa ya, cocok sekali gitu ya temanya dengan keadaan penanggulangan bencana di Indonesia. Karena balik lagi Indonesia ini punya potensi bencana yang sangat besar sekali gitu ya Pak, sehingga Ya, penanggulangan bencana itu nggak bisa nih cuma diurusin sama BNPB atau oleh pemerintah betul. aja gitu ya Pak. Jadi harus Ya, ada lintas sektor dari pusat ke daerah, bahkan juga dengan banyak di luar negeri gitu ya Pak. Maka ya, bisa disebut ya, mungkin nanti di PDRR itu adalah dari Indonesia maka dunia berkolaborasi gitu ya Pak. ya. Topik-topiknya juga tadi sudah dibeberkan sama Pak Sumedi. Terus apa namanya, banyak yang menarik mulai dari kebijakan, terus juga nanti dari pendanaan juga sampai ke SDM nanti akan dikupas tuntas di GPDRR nanti di Bali gitu ya Pak. Wah keren banget nih. Semoga udah mulai ada tertarik nih dari sahabat tangguh untuk daftar gitu. Nah terus Justru dari teman-teman kaum muda lah yang akan menjadi penting ya untuk generasi milenial, itu soal edukasi, literasi, dan budaya sadar bencana itu betul-betul harus dipahami dengan baik dan juga menjadi kebiasaan. Karena negara kita kan negara yang masuk di dalam ring of fire, cincin api, yang setiap hari itu terjadi gempa. Meskipun kita tidak merasakan, tapi ada gempa di Papua, kemudian ada gempa di Aceh, ada gempa di Jawa, di Sulawesi, itu terjadi, tapi kita tidak merasakan karena lokasinya berbeda. Nah, kalau generasi milenial mempunyai literasi dan budaya sadar bencana, maka paling tidak itu sudah menolong diri sendiri ketika nanti terhadap bencana, tapi juga membantu mendorong kesigapan atau ketangguhan masyarakat dengan melalui apakah studi atau fasilitasi atau pendampingan atau juga menjadi relawan dan sebagainya. Ini adalah tempat apa ya, waktunya ya kontribusi Pak ya. kaum generasi milenial di dalam pengurangan risiko bencana. Tuh. Nih sahabat tangguh udah diajak langsung sama Pak Sumedi, masa iya nggak mau daftar juga? Ayo cepetan daftar di GPDRA 2022 nanti ya. Wah keren banget nih Pak. Nah terus nanti Indonesia ini kan akan menjadi salah satu co-chair ya Pak dalam perhelatan Ya, GPDRA ini. Tapi sebenarnya apa sih peran dari Indonesia gitu ya, khususnya dalam mengurangi risiko bencana sampai akhirnya Indonesia ini terpilih gitu menjadi ya, rumah GPDRR yang ke-7 yang akan diselenggarakan di Bali nanti. ya. Pengalaman yang kita sudah lewati dalam penanganan bencana, termasuk bencana Aceh, Jogja, kemudian bencana Lombok, Palu, dan sebagainya, itu menjadi sumber pembelajaran bagi dunia bagaimana Indonesia menangani bencana. Tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tapi juga bagaimana fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan dukungan dari kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internasional seperti dengan JICA, dengan UNDP, kemudian dengan pemerintah Australia dan sebagainya, itu menunjukkan betapa pentingnya berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan juga berbagi pengetahuan di dalam penanganan bencana. Nah, Indonesia mempunyai semua itu, sehingga sebagai co-chair, sebagai host dengan UN, maka Indonesia punya peluang untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pengalaman, dan juga menyampaikan pengetahuan best practices bagaimana mengatasi bencana. Banyak yang bilang Indonesia adalah laboratorium bencana ya Pak. Ya, Jadi ya, betul. semua kejadian bencana itu bisa dipelajari di sini penanggulangan bencana yang mulai dari tahap prabencana, kesiapsiagaannya, mitigasi bencananya, peringatan dininya sampai nanti rehabilitasi dan rekonstruksi. Betul, Pak Alia. Jadi Gitu ya. memang misalnya contoh bencana likuifaksi ya di Palu itu secara masif terjadi luas dan itu menjadi pembelajaran. Bahkan pemerintah Jepang melalui JICA juga menaruh perhatian terhadap terjadinya likuifaksi ini. Bagi kita itu juga pengetahuan baru bagaimana menangani likuifaksi. Nah, yang penting itu sebetulnya adalah pembelajaran dari bagaimana mengatasi likuifaksi
dengan memperhatikan kondisi geologis, tapi juga memperhatikan tata ruang untuk penempatan dan penetapan apakah boleh dibangun atau tidak, dan juga memilih jenis-jenis tumbuhan yang sesuai dengan lahan sehingga nanti bisa mencegah terjadinya kerugian akibat likuifaksi ini. Pak Sumedi, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi sebenarnya pesan kunci apa yang akan disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam substansinya nanti pada GPDRR 2022 ini? Ya, yang pertama bahwa bencana itu bukan akhir segalanya, sehingga menghadapi bencana masih ada optimisme, harapan, semangat. Nah, harapan semangat dalam menghadapi bencana itu adalah kerjasama kolaborasi. Dengan kerjasama kolaborasi, maka apa yang sudah dilakukan di Indonesia itu menjadi pembelajaran bagi dunia, bagaimana menguatkan ketangguhan masyarakat, kesiapan Pemda, kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan pelaku usaha, dengan relawan, organisasi masyarakat, dan media, itu menjadi bagian dari upaya kita memperkuat ketangguhan bencana. Dengan kolaborasi itu, maka ini melintasi batas sekat negara, sehingga seluruh dunia bisa bekerja sama, saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam menghadapi bencana. Sehingga dengan kolaborasi itu, maka kita akan bisa memperkuat ketangguhan secara berkelanjutan, tidak hanya di Indonesia, di Asia, dan juga di dunia. Dengan semangat itulah sebetulnya pelaksanaan GPDRR itu akan memberi arti dan sekaligus juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi dunia di dalam pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sumedi. Jadi memang pesan utamanya adalah intinya perlunya kolaborasi ya Pak dalam penanggulangan bencana nih, mulai dari berbagai lintas bahkan sampai lintas negara untuk memperkuat ketangguhan yang berkelanjutan gitu ya Pak. Nah, sahabat tangguh, tadi Pak Sumedi juga udah ngingetin jangan lupa nih untuk daftar, apalagi untuk sahabat tangguh yang masih milenial ya Pak, betul ya Pak? Ya, harus mendaftar. Betul. Harus punya kontribusi untuk pelaksanaan GPDRR, sehingga menjadi tempat pembelajaran, tempat berbagi informasi, dan juga berbagi pengetahuan. Sangat besar manfaatnya bergabung dengan kegiatan GPDRR untuk memahami, mengetahui, dan sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan ketangguhan bencana. Iya, terima kasih Bapak. Jangan lupa ya sahabat tangguh, ditunggu kontribusinya nanti di Nusa Dua Bali tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Nanti kita bisa ketemu Pak Sumedi juga ya Pak. Ya, siap. Ya. Iya, kami siap menyambut teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Sumedi. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini untuk hadir di podcast BNPB. Sahabat tangguh, sekali lagi jangan lupa daftar untuk GPDRR 2022. Nanti kita akan ketemu di Bali. Selain bisa berkontribusi untuk penguatan penanggulangan bencana di Indonesia atau juga di dunia, kita juga nanti bisa healing-healing tipis ya Pak di sana Pak. Ya. Siap. Oke, sahabat tangguh, terima kasih sudah bergabung dalam podcast BNPB hari ini. Nanti kita ketemu di podcast lain harinya. Dadah. Terima kasih, semangat, optimis. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Alia, Bapak Ibu dan rekan-rekan milenial. Mohon maaf banyak mengganggu waktu. Terima kasih. Pas lagi Bapak. Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata.